Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Feryansyah. Saya kelas 5 MIA 2. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses dan bagaimana cara memandikan dan mengafani jenazah. Oke, langsung saja kita mari melihat videonya. Oke, yang pertama kita proses memandikan jenazah. Untuk proses memandikan jenazah, setelah jenazah itu meninggal, sebisa mungkin segerakan dimandikan. Dimandikannya bisa dimanapun, lebih baik di tempat yang tertutup, misal seperti di rumah, dalam rumah, atau dalam ruangan apapun. Jika tidak memungkinkan, bisa di lapangan, tetapi samping kanan kirinya itu ditutupi menggunakan kain. Biasanya ditutupi menggunakan kain yang gelap, yang tidak tembus pandang, jadi tidak bisa terlihat oleh orang lain, seperti kain jari atau kain apapun. Ini yang besar dan lebar, dan ini tidak bisa dilihat oleh siapapun kecuali oleh orang yang memandikan itu sendiri. Untuk jumlah orang yang memandikan itu mulai dari 3 orang bisa, 4 orang, maksimal 4 orang. Lalu untuk bahan-bahannya, yang pertama itu kita harus menyiapkan 1 ember besar berupa isinya yaitu air bersih, air biasa. Yang kedua yaitu juga 1 lagi ember yang berisi taburan kapur barus dan semacamnya. Yang kedua guna untuk menyiramkan di bagian terakhir, sehingga nanti saat ditinggal atau saat mulai mau mengafani, baunya tidak tersebar dan tidak menyebabkan serangga itu mengikuti. Pertama itu ada kain putih, berguna untuk menutupi agar orang-orang yang di luar sana tidak melihat saat proses memandikan. Lalu yang pertama itu untuk membersihkan area bagian lubang di atas, seperti hidung, mulut, dan lain sebagainya. Kita keluarkan sebagainya, kita bersihkan perlahan-lahan. Lalu bagian leher juga selalu perut kita agak tekan-tekan agar sehingga kotoran yang di dalam perut itu bisa keluar lewat bagian lubang bawah. Kita dorong pelan-pelan. Lalu setelah agak keluar atau memang ada yang keluar, kita ambil tisu atau ambil apa seperti kain pula juga seperti itu, kita bersihkan bagian bawah. Juga bisa kita siram pakai menggunakan air dengan media air ya. Lalu selanjutnya bagian atasnya juga kita harus bersihkan harusnya. Selanjutnya untuk kita mulai menghitung dengan menyiram mulai dari bagian atas, bisa berupa ganjil 1, 2, 3, 5 dan sebagainya, yang penting ganjil. Lalu juga sekalian kita bersihkan badannya, kita kosoi, kita sampoi bagian kepalanya, lalu bagian badannya juga kita bersihkan. Seperti itu kita bersihkan hingga bersih lah, sebersih-bersihnya. Lalu setelah bersih, sekiranya itu sudah bersih, kita ambil gayung kembali, lalu kita balikkan ke sebelah kanan. Kita ambil gayung lalu kita siramkan, yang penting ganjil ya, ganjil. Oke, sebersih-bersihnya. Lalu kita seperti tadi kita bersihkan dengan menggunakan sabun. Tak lupa juga bagian belakangnya kita bersihkan. Lalu sudah kita miringkan ke bagian kiri seperti tadi, kita ulang kembali, kita bersihkan, kita siram menggunakan air, lalu kita sabuni hingga bersih lah, intinya seperti itu. Lalu setelah lalu kita siram menggunakan, kita bilas seperti biasa hingga sebersihnya, lalu hingga bersih. Lalu bagian bawahnya juga. Oke, lalu kita siram menggunakan air kapur.
kita siram bilas dengan bersih supaya nanti tidak ada serangga atau hewan lain pun yang dapat merayapi atau menghinggapi si jenazah tersebut hingga bersih. Lalu setelah sudah, kita siapkan handuk, kita bersihkan bagian seluruh tubuh si jenazah, kita bersihkan hingga bersih sebersih-bersihnya, hingga tidak ada satu sudut yang terlewatkan. Oke. Lalu sudah kita berikan di bagian bawahnya yang belum terkena handuk tadi yang kita belum bersihkan. Lalu setelah sudah, kita siapkan, kita ambil kain penutup yang besar sehingga menutupi jenazah yang sudah dibersihkan. Terus lalu kain yang bagian bawah sendiri, handuk tersebut kita ambil lalu kita simpan, dan setelah itu jenazah lalu kain itu kita rapikan. Setelah itu sudah. Terima kasih. Oke, pertama bahan-bahan yang kita perlukan itu untuk jenazah yaitu kita perlu 7 tali pocong atau tali jenazah, yaitu kita letakkan tali itu dengan kira-kira sekiranya itu cukup untuk badannya. Jadi untuk urutan yang paling urutan ke-6, urutan paling bawah itu yaitu ujung kaki, lalu atak pergelangan kaki, lutut, setelah itu bagian pinggang, lalu bagian dada, yang selanjutnya setelah dada bagian leher, dan yang paling terakhir yaitu bagian atasnya ujungnya. Lalu kita perlu 3 kain, 2 kain bagian atas untuk lapisan pertama yaitu berukuran 2 meter dan satunya bagian paling bawah 3 meter. Lalu selanjutnya jenazah diletakkan di bagian atas dan sudah diberikan seperti untuk penutup kelaminan. Lalu setelah kita tutup bagian kelaminnya, lalu kita ambil bagian lapisan paling atas, lapisan pertama di sebelah bagian kanannya jenazah, kita tutupi untuk lapisan pertama yang menutupi si jenazah itu, kita rapikan. Setelah sudah, lalu kita ambil sampingnya untuk lapisan kedua atasnya jenazah, kita bagian kirinya ini. Nah, kita rapikan juga seperti tadi. Rapikan dengan serapi-rapinya. Lalu setelah sudah, kita rapikan, kita tutup lapisan yang bagian paling terakhir, lapisan paling bawah yang berukuran lebih panjang yaitu 3 meter, kita tutupi dengan rapat atau dengan yang paling rapat hingga berbentuk. Bagian selanjutnya kita sudah dirapikan dengan serapi-rapinya, kita rapikan ya bagian atas, bagian kepalanya. Dan ya dalam aslinya kita langsung tutup aja bagian mukanya, tidak apa-apa, tapi berhubung ini manusia hidup masih tidak bernapas, makanya saya buka masian ya. Kita rapikan. Nah, lalu selanjutnya setelah sudah dirapikan, kita ambil tali. Untuk talinya, tali pocongnya kita ambil dari yang bagian atas dulu. Kita bisa ikat dari bagian bawah atau atas sebenarnya sih. Kita ikat dulu mulai dari bagian pergelangan kaki, kita ikat dengan serapat-rapatnya, serapi-rapinya hingga tidak terbuka lah intinya. Lalu kita ikatan yang kelima, di bagian tali yang kelima kita ikat di bagian lutut kaki. Kita ikatnya bukan ikat tali pati atau tali mati, kita ikatnya hanya tali pita aja yang nanti sehingga nanti jika sampai ke dalam liang lahat kita buka kembali bisa. Lalu ikatan yang keempat
itu tali di bagian pinggang. Lalu yang ikatan yang ketiga, kita tali di bagian dadanya sehingga dadanya bisa rapat lah, rapi. Lalu yang tali yang bagian kedua, kita tutup si jenazahnya, kita tutup rapat menggunakan kain kafan. Setelah rapat dan rapi, kita tali di bagian lehernya. Seperti tadi, talinya hanya tali pita saja. Setelah itu lalu kita tali di bagian paling ujung atasnya seperti tadi, tapi berhubung ini talinya panjang, kita putar-putar saja tadi seperti hingga rapat dan membentuk seperti pocong lah. Lalu kita menuju ke bagian paling akhir, di bagian ujung kakinya kita rapatkan. Lalu kita tali seperti tadi, digulung-gulung dulu aja. Yang penting intinya bisa dibuka. Ini kita gulung, kita rapatkan, kita tali. Kita tali nggak rapat. Yang penting intinya nanti sampai kuburan bisa dibuka. Nah, jenazah bisa dapat disolatkan dan siap-siap untuk dikuburkan. Terima kasih.